Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama wa sarrafa wa majjada wa azama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin rasulil amin wal habibil magin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ya hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penutupan sementara pembacaan Hadrat Basaudan ini, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk hadir dan banyak memunajatkan doa serta tawassulat, utamanya as-salah wassalam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan bulan ini bulan diturunkannya perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad, di mana dibuktikan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, baik oleh orang Yahudi, Nasrani, bahkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan para nabi serta para rasul yang lainnya, tatkala siapapun di antara mereka termasuk kita memohon atas nama besar baginda Nabi Muhammad, semua keinginannya akan dikabulkan. Termasuk tatkala Nabi Adam bertobat beribu-ribu tahun tidak dihiraukan oleh Allah, namun tatkala mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma bihurmati hadal walad farham hadal walid, ya Allah berkat kemuliaan salah satu keturunanku yaitu Nabi Muhammad, maka sayangilah aku, terimalah taubatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana kamu tahu itu wahai Adam? Adam menjawab, tatkala roh dimasukkan dalam tubuhku, aku melihat di tiang-tiang arsy tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin nama seorang manusia akan disandingkan dengan namamu kecuali dia adalah manusia yang paling kau cintai dan manusia yang paling mulia di sisimu. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, innahu la habbul khalqi ilayya. Benar kamu hai Adam, dialah Nabi Muhammad makhluk yang paling aku cintai. Memohonlah kamu atas nama besar Nabi Muhammad, maka aku pasti akan mengampuni kamu. Bahkan andai kata penduduk langit dan bumi melakukan perbuatan dosa, memohon atas nama besar baginda Nabi Muhammad, maka pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Imam Busiri, lau nasabat qadruhu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Andai kata seseorang memohon kepada Allah untuk menghidupkan manusia yang sudah jadi abu, yang sudah jadi tulang belulang, binatang yang sudah jadi abu dan jadi tulang belulang, dia mengangkat tangannya memohon atas nama besar Nabi Muhammad, dan andai kata Allah mengabulkan sesuai dengan kebesaran Nabi Muhammad, maka tulang belulang dan abu tadi yang dari manusia ataupun binatang akan hidup kembali berkat kebesaran baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan baginda Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Adam tadi, dan juga disebutkan dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an nikmata ala yadayhi. Wahai hambaku, siapapun kalian, aku anggap kalian belum bersyukur kepada aku jika kamu belum bersyukur terhadap manusia yang melalui tangan manusia tersebut aku berikan nikmatku kepada kalian. Tentu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar wujudnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Allah ciptakan kita, karena Nabi Muhammad Allah ciptakan surga dan neraka, karena Nabi Muhammad Allah ciptakan para nabi dan para rasul,
yang andai kata Allah tidak berkenan menciptakan semuanya itu sesuai dengan firman Allah, laulahu ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena kemuliaan dan keagungan kekasihku Muhammad, aku tidak sudi menciptakan apapun yang ada di jagat raya ini. Dengan demikian, agar syukur kita diterima oleh Allah, tentunya utamanya bersyukurlah kepada baginda Nabi Muhammad. Apalagi dikatakan adimi salata al Nabi Muhammadin faqabuluha hatman biwairi taraddudi a'maluka bainal qabuli wa raddiha illa salati ala Nabi Muhammadin. Semua amal adimi salata al Nabi Muhammad, semua amal bisa ditolak, bisa diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah. Dan dikatakan bahwasanya diterimanya salawat bukan karena kemuliaan dan kesucian kita, kesucian lidah kita, kehebatan iman kita, kehebatan derajat dan maqam kita, semuanya diterima karena keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh salafun saleh, andai kata salawat kita satu kali dibalas hanya dengan satu salawat oleh Allah, cukup sebagai kemuliaan dan keagungan bagi kita. Apalagi satu salawat dibalas dengan 10 salawat. Bukan hanya 10 salawat, 10 dosa diampunkan, 10 derajat diangkat, 10 kebaikan diberikan. Andai kata satu saja, maka cukup sebagai kemuliaan dan keagungan bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dul auliya ada yang mengatakan Sayyidi Abdul Wahid Asy-Sya'rani, beliau pernah menyampaikan bahwasanya Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadili pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, orang bersolawat satu kali dibalas dengan 10 solawat, dibalas dengan 10 kebaikan, dibalas dengan 10 pengampunan dosa, dibalas dengan 10 kenaikan derajat, dibalas dengan 10 kebaikan, apakah karena dia khusyuk dalam bersolawat?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, ini untuk orang yang tidak hadir hatinya tatkala bersolawat. Ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana idza kana hadiral qalbi?" Kalau dia bersolawat menghadirkan engkau ya Rasulullah. Apa dijawab oleh baginda Nabi Muhammad? Fala ya'lamu thawaba dzalika illallah taala. Dalam Jarrabul Masakin disebutkan, tidak akan tahu betapa besarnya salawat, pahala salawat dari Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bahas salawat di bulan Sya'ban ini adalah memang waktunya untuk kita bersolawat. Tapi ingat, kalau hanya dengan modal solawat, katanya Habib Bakar Al-Adani al-Masyhur, mufakkirul alam al-islami, intelektual Islam dunia, beliau mengatakan solawat itu sangat mengagumkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan orang yang banyak solawat nanti pundaknya akan bersentuhan dengan pundakku di surga. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Habib Bakar ini betul. Tapi ingat, yang jauh lebih penting dari itu, walaupun salawat begitu pentingnya, adalah yang jauh lebih penting menjaga syariat baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Ghazali menyampaikan, jangan kalian berhayal dengan salawat, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan wirid yang jumlahnya jutaan, kalian langsung bersanding dengan Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Orang-orang Yahudi cinta kepada Nabi mereka Uzair, bahkan dikatakan sebagai Tuhan mereka, tapi Allah tidak mengumpulkan mereka dengan Nabi Uzair ataupun Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Amal, perbuat dan syariatnya beda dengan Nabi Uzair dan Nabi Isa atau Nabi Musa. Demikian juga Nabi Isa begitu dicintai sehingga ibu dan Nabi Isa dijadikan Tuhan selain Allah. Karena walaupun cintanya begitu besar, zikirnya begitu banyak,
wiridnya begitu banyak, tapi tatkala perbuatannya berbeda dengan perbuatan Nabi Isa, mereka tidak dikumpulkan bersama Nabi Isa di surga. Begitu kata Imam Ghazali. Jangan berhayal dengan Al-Quran, jangan berhayal dengan sholawat, jangan berhayal dengan istighfar di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dengan ibadah di bulan Ramadan. Kita berkumpul dengan Nabi Muhammad jika perbuatan kita tidak sama dengan Nabi Muhammad. Apalagi maaf duri pelanggaran agama, duri kemaksiatan yang beracun ditusukkan kepada hati Nabi Muhammad, di mana tatkala kita bermaksiat dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, dan itu menyakiti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan tatkala Sayyidah Aisyah terkagum-kagum dengan cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, sehingga jarum yang jatuh kehilangan ditemukan dengan cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Nah, Sayyidah Aisyah terkagum-kagum. Lalu Rasulullah mengatakan, tahukah kamu Aisyah, cahayaku yang begitu indah, menakjubkan, mengagumkan dan menyelamatkan, sungguh celaka bagi mereka yang tidak diizinkan untuk melihat aku. Siapakah mereka? Bersolawat, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, berzikir dengan jutaan zikir, melakukan segala ragam kebaikan, tapi perbuatannya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Rasulullah, mereka tidak mungkin melihat wajahku, apalagi mendapatkan syafaatku. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Thauban, salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Tatkala duduk dengan Nabi Muhammad, selalu wajahnya pucat pasi, bahkan hampir pingsan. Dan suatu ketika dia tidak hadir bersama Nabi Muhammad, lalu dipanggil oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain, di depannya Nabi Muhammad ditanya, ya Thauban, ma asabaka min wajah, kenapa kamu pucat pasi, kenapa kamu kurus kering, apa yang gerangan yang terjadi? Kata Thauban, ya Rasulullah, kalau aku di dunia ini bisa memandang keindahan wajahmu, tapi di akhirat tidak mungkin aku bisa memandang ketampanan wajahmu. Ibnul Farad kalau tidak salah, dikutip oleh Habib Ali Al-Habsyi, menyampaikan kenikmatan yang paling nikmat di surga selain memandang Allah adalah memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, kenikmatan memandang wajahmu tidak mungkin aku dapatkan di akhirat, apalagi kalau aku sumpah masuk neraka. Hasya wa kalla, tidak mungkin dan tidak mungkin ya Rasulullah. Apalagi juga andai kata aku masuk surga sekalipun, Anda surganya di mana dan aku surganya di mana? Maka Rasulullah terdiam. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Dikatakan bahwasannya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di samping bersalawat, di samping berzikir, di samping membaca Al-Quran, di samping tahajud, di samping sholat duha, di samping sholat tasbih, di samping sholat taubat, melakukan segala ragam kebaikan, perbuatannya dia usahakan sama dengan Nabi Muhammad. Perbuatannya dia berusaha tidak melanggar sedikitpun syariat Nabi Muhammad. Mereka yang seperti itu akan berkumpul dengan para nabi, yaitu Nabi Muhammad, as-siddiqin, yaitu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Ali, as-suhada, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat yang meninggal, was-shalihin, para alia, para ulama. Itulah yang disampaikan. Oleh sebab itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni menyampaikan, kalau salawat, kalau zikir, kalau baca Al-Quran, kalau segala ragam kebaikan itu bagus, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan ittiba bin Nabi SAW. Karena mulia dan tidaknya kita bukan karena banyaknya salawat, mulia dan tidaknya kita bukan karena banyaknya zikir, Quran dan yang lainnya, tapi mulia dan tidaknya kita tergantung mirip apa tidak tutur kata dan berbuat kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita di bulan Sya'ban ini, di bulan Ramadan, hingga keluar dari bulan Ramadan kita tergolong umat Nabi Muhammad
diampunkan segala dosa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah.